Selamat jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Panasnya Bunga Mekar karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam bahagia dan sejahtera untuk Anda keluarga, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, atas usulan Maesa Bungalan, para prajurit dan cantrik yang ada di padepokan itu bersiap siaga untuk menyerang gerombolan perampok yang mengepung padepokan itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Menjelang dini hari, maka Maesa Agni, Witantra, Ki Wastu dan pemimpin padepokan kecil itu telah bersiap-siap untuk melakukan rencana mereka. Mereka tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dengan demikian maka para cantrik akan menjadi semakin cemas, dan ketegangan yang setiap hari mencekam mereka akan sangat mempengaruhi perasaan mereka. Dengan hati-hati, Maesa Agni memanggil pemimpin prajurit dan pengawal yang tinggal di padepokan itu. Bersamanya telah dipanggil pula para putut padepokan itu. Dengan cermat mereka telah mendapat perintah dan pesan apa yang harus mereka lakukan tanpa menimbulkan kegaduhan dan suara yang dapat menarik perhatian. Demikianlah dengan diam-diam maka para putut pun telah membangunkan para cantrik. Mereka telah diperintahkan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. 1-2 di antara mereka telah sempat mencuci muka di pekiwan untuk menghilangkan kantuk yang masih tersisa. Namun ketika mereka sadar bahwa mereka akan bertempur, maka mereka pun telah menjadi berdebar-debar. 1-2 di antara mereka hampir menyatakan diri untuk menghindar dengan alasan apapun juga, karena bertempur itu akan dapat berakibat kematian. Namun ketika mereka melihat para prajurit dan pengawal yang dengan penuh tekad telah bersiap pula, hati mereka menjadi kembang. Para prajurit dan pengawal bukan orang-orang yang paling berkepentingan dengan padepokan itu, tapi mereka tidak segan untuk melibatkan diri langsung ke dalam arena pertempuran. Seperti yang diharapkan, persiapan itu sama sekali tidak menimbulkan keributan dan sama sekali tidak menarik perhatian. Semua pesan disampaikan kepada setiap pemimpin kelompok yang akan meneruskan kepada kelompok masing-masing. Dengan doa dalam hati, kita akan melakukan kewajiban kita, berkata Maesa Agni kepada para pemimpin kelompok yang akan meneruskan kepada kelompok masing-masing. Dengan tertib, Maesa Agni kemudian mengatur jalan yang akan mereka lalui. Mereka semuanya tidak akan mengambil jalan pada pintu gerbang. Sebagian dari mereka akan keluar dari pintu-pintu butulan. Para cantrik menjadi berdebar-debar, namun setelah melihat kesiagaan sepenuhnya, ternyata mereka lebih senang untuk ikut bertempur di luar padepokan daripada harus tinggal sambil menunggu kemungkinan yang belum pasti akan terjadi. Bagian dari para cantrik akan tinggal, berkata Maesa Agni. Mereka harus menjaga padepokan ini. Adalah tugas kalian yang tinggal untuk melawan mereka. Kalian akan dibantu oleh para prajurit dan pengawal yang karena luka-lukanya tidak akan dapat bertempur di luar padepokan. Tapi mereka yang kemudian ditunjuk tidak dapat ingkar lagi. Mereka harus tinggal bersama prajurit dan pengawal yang lukanya masih terlalu parah untuk ikut serta dalam pertempuran di luar padepokan. Setelah semuanya selesai, maka para prajurit dan pengawal yang akan menjadi ujung pasukan telah bersiap di beberapa pintu butulan dan pintu gerbang. Para cantrik yang sudah berada dalam kelompoknya masing-masing telah bersiap pula di belakang para prajurit dan pengawal. Semua senjata harus sudah dipersiapkan. Para pemimpin kelompok masih memperingatkan.
Demikianlah ketika matahari mulai membayang di langit, Maisa Agni sendiri telah menjenguk dari tangga di sebelah regol. Ia melihat orang-orang yang berada di sekeliling padepokan itu. Bagian tersebar telah bangun pula, meskipun masih ada 2 di antara mereka yang berbaring dengan malasnya. Beberapa di antara mereka telah pergi ke sebuah mata air yang tidak terlalu jauh untuk mandi, sementara yang lain telah sibuk menanak nasi di atas perapian. Di antara mereka masih nampak beberapa orang yang bersiaga, berjalan hilir mudik dengan senjata telanjang. Namun agaknya mereka sama sekali tidak menduga bahwa orang-orang di padepokan itu sedang merencanakan sesuatu yang akan mengejutkan. Setelah yakin akan keadaan lawan, maka Maisa Agni kemudian membagi diri dengan Witantra dan Ki Wastu. Menurut pendengarannya, di antara orang-orang yang mengepung itu terdapat seorang yang disebut Raja Wali Penakluk. Tapi menurut Pangeran Kudo Padmodoto, maka besar kemungkinan bahwa orang itu adalah Ki Dukut Pakering. Sejenak kemudian, setelah semuanya siap, Maisa Agni segera memberikan isyarat. Seorang dengan cepat telah menarik selarak pintu regol dan pintu-pintu butulan. Serentak para prajurit yang ada di paling depan bersama para pengawal segera berlari menuju sasaran, diikuti oleh para cantrik. Ternyata hal itu benar-benar telah mengejutkan orang-orang yang sedang mengepung padepokan itu. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa justru orang-orang di padepokan itulah yang keluar menyerang. Mereka menyangka bahwa setelah hari-hari yang tegang itu, orang-orang dalam padepokan kecil itu akan menjadi bingung, cemas, ketakutan, dan akhirnya mereka akan menjadi putus asa. Namun tiba-tiba mereka melihat satu kenyataan yang berlawanan sama sekali. Para penjaga yang siap dengan senjata di tangan segera berteriak isyarat kepada kawan-kawannya. Namun justru teriakan itu telah mengejutkan dan membuat mereka menjadi kebingungan. Namun akhirnya mereka pun menyadari bahwa mereka harus berbuat sesuatu. Berlari-larian segera mendapatkan diri yang sedang berada di perapian, segera melompat meraih senjata masing-masing dan menariknya dari sarung. Sementara yang sedang mandi dengan tergesa-gesa telah mempersiapkan dirinya dan menggapai senjata masing-masing pula. Tapi kesiagaan yang tergesa-gesa ternyata mempengaruhi sikap dan ketahanan hati mereka. Ketika para prajurit dan pengawal mencapai tempat mereka, maka masih belum siap seluruhnya, sehingga pada benturan pertama orang-orang yang mengepung padepokan itu telah terdesak. Para penjaga yang sudah bersiap sajalah yang dapat menyongsong para penyerang itu, tapi jumlah para penjaga tidak cukup banyak, sehingga mereka tidak banyak dapat berbuat pula. Para cantrik yang berlari-larian di belakang para prajurit dan pengawal segera menyerang dengan senjata-senjata telanjang. Adalah satu kebetulan bahwa lawan mereka masih belum siap seluruhnya. Pada benturan pertama, ternyata para penjaga telah dikejutkan oleh kesigapan para prajurit dan pengawal. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan yang cukup dalam olah senjata. Sehingga karena itu maka mereka pun segera terdesak pula. Bahkan karena mereka sebagian masih diliputi oleh kebingungan, maka 1-2 telah jatuh korban di antara mereka yang mengepung padepokan itu. Para cantrik yang sebenarnya merasa kekurangannya justru ingin mempergunakan saat-saat lawan mereka masih lemah. Itulah sebabnya mereka justru berbuat lebih garang, semata-mata karena usaha mereka untuk memperkecil kemungkinan yang paling pahit. Kecemasan mereka lah yang telah mendorong mereka untuk bertingkah laku lebih garang dari para prajurit dan pengawal. Tapi sebenarnya lah jumlah orang-orang yang mengepung padepokan itu lebih banyak dari para prajurit, pengawal, dan para cantrik. Karena perhitungan itulah maka para prajurit dan pengawal harus bergerak secepat-cepatnya.
Jika lawan mereka sempat mengatur diri, maka kemungkinan yang sulit akan segera terjadi. Apalagi para prajurit dan pengawal mengerti bahwa para cantrik masih belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi lawan yang ganas dan kasar itu. Dalam pada itu, ternyata usaha para prajurit nampaknya akan berhasil. Mereka sempat membuat lawan mereka menjadi bingung. Mereka yang sedang dengan tergesa-gesa meninggalkan mata air telah disergap dengan tiba-tiba oleh para prajurit dan pengawal. Meskipun jumlah para prajurit dan pengawal jauh lebih sedikit, tapi mereka lebih mapan sikap. Hingga karena itu, maka orang-orang yang sedang mandi pun menjadi kebingungan. Meskipun mereka telah berhasil menggapai senjata masing-masing. Dalam saat yang pendek, maka para perampok dan penyamun yang menjadi pengikut Ki Dukut Pakering itu telah berjatuhan. Mereka kehilangan kesempatan untuk melawan. Mereka sadar akan keadaan ketika mereka telah terkapar dengan luka di tubuh mereka. Sejenak kemudian, tubuh-tubuh yang terluka telah berserakan terbujur lintang. Meskipun para prajurit dan pengawal bukannya pembunuh-pembunuh yang kejam, namun mereka tidak dapat menghindarkan diri dari kemungkinan menghabisi jiwa lawannya dalam pertempuran berubuh itu. Tapi lambat laun, para perampok dan penyamun pun sedikit demi sedikit mampu menyusun diri. Meskipun bagian dari mereka telah terluka, tapi jumlah mereka masih cukup memadai untuk bertempur melawan orang-orang padepokan kecil itu. Dengan demikian, maka pertempuran menjadi semakin sengit. Para perampok yang penyamun marah itu pun kemudian bertempur sambil berteriak-teriak dengan kasarnya. Mereka mengayunkan senjata mereka dengan sepenuh tenaga, serta mengacung-acungkannya dengan garang. Tapi kemenangan-kemenangan kecil pada benturan pertama itu telah membuat hati para cantrik menjadi berkembang. Mereka tidak lagi dicekam oleh ketakutan. Ternyata bahwa lawan mereka dengan mudah dapat dilukai dengan senjata. Karena itu maka gairah mereka segera meningkat semakin tinggi. Apalagi serba sedikit mereka telah memiliki kemampuan menggerakkan senjata. Hingga mereka pun kemudian telah memutar senjata mereka pula, di bawah pimpinan beberapa orang putut yang memang memiliki. Sementara itu, para prajurit dan pengawal yang terpencar di antara para cantrik telah mengambil tempat yang menguntungkan. Mereka tidak saja berada pada garis perang yang datar, tapi beberapa orang di antara mereka justru berada antara lawan mereka. Namun tidak kehilangan kesempatan mendapat jalan, segera mendesak maju mengikuti jejak mereka. Di antara prajurit, pengawal putut dan cantrik terdapat orang-orang yang memiliki kemampuan yang tidak dapat dibandingkan dengan mereka maupun lawan-lawan mereka. Maesagni, Witantra, Ki Wastu dan pemimpin padepokan kecil itu telah mengambil tempatnya masing-masing. Mereka tidak hanya tinggal diam melihat pertempuran yang semakin seru itu, tapi mereka pun telah melibatkan diri mereka di dalamnya. Tapi mereka bukannya orang yang termasuk haus akan kematian. Karena itu apa yang mereka lakukan pun bukannya sekedar tindakan pembunuhan. Mereka tidak berniat membunuh lawan sebanyak-banyaknya tanpa mengingat akibatnya. Meskipun demikian, mereka bukannya tinggal diam melihat para perampok dan penjahat itu membunuh para cantrik. Karena itu maka mereka telah berusaha untuk melindungi para cantrik dengan mendorong lawan-lawan mereka surut. Bahkan kadang-kadang mereka terpaksa melukai dan menitikkan darah 1-2 orang lawan, sekedar untuk memperlemah tekanan mereka. Karena itu maka Maesagni, Witantra, Ki Wastu dan pemimpin padepokan itu pun seolah-olah telah mengitari daerah pertempuran. Mereka bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika mereka melihat beberapa orang cantrik yang terdesak, sementara para prajurit dan pengawal masih sibuk melayani lawan mereka masing-masing, maka mereka telah mendekat dan membantu para cantrik untuk mendesak lawannya. Namun kematian-kematian memang sulit dihindarkan dalam pertempuran seperti itu. Maesagni, Witantra,
dan Ki Wastu tidak dapat menghindarkan diri sepenuhnya dari langkah yang dapat mengakibatkan kematian. Dalam pada itu ternyata di antara para perampok dan penyamun terdapat seorang tua yang memperhatikan pertempuran itu dengan seksama. Orang itu berusaha untuk dapat memperhatikan setiap sudut arena pertempuran. Karena itu maka dengan diam-diam ia bergeser dari satu sisi ke sisi yang lain dari padepokan itu. Tapi karena pertempuran yang paling seru terjadi di bagian depan dari padepokan itu, maka ia pun berada di tempat itu. Sekilas ia melihat beberapa orang prajurit dan pengawal dari Singosari dan Kediri. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi mereka ternyata mampu menggetarkan jantung para perampok dan penyamun yang garang itu. Gila, geram Ki Dukut. Aku ternyata masih tertipu juga. Masih ada beberapa prajurit Singosari dan pengawal dari Kediri yang berada di padepokan ini. Jumlah mereka ternyata masih cukup banyak untuk mempengaruhi keadaan. Tanpa mereka maka para cantrik tentu akan segera menjadi bagaikan tebasan batang ilalang. Ki Dukut pun menggetarkan giginya dengan suara yang dalam ia berdesis kepada diri sendiri. Aku harus memusnahkannya tanpa belas kasihan. Namun sebelum Ki Dukut berbuat sesuatu, ia melihat pemimpin padepokan kecil itu. Dengan takasnya ia bertempur di antara para cantriknya bersama dua orang prajurit. Ia berhasil menahan pengikut Ki Dukut yang siap menyapu para cantrik. Orang inilah yang lebih dahulu harus dimusnahkan, berkata Ki Dukut dalam hatinya. Dengan cermat ia melihat dua orang prajurit Singosari yang bertempur bersama pemimpin padepokan itu untuk melindungi para cantrik. Dengan tersenyum hambar ia berkata, bersama dua orang prajurit itu mereka tidak akan berdaya. Aku dapat membunuhnya tidak sampai sepenginang. Tapi sebelum ia bertindak ternyata Ki Dukut terkejut. Ia melihat bayangan yang sepintas menyusup di antara dentang senjata seperti pemimpin padepokan itu. Maka ketika orang itu berhenti di satu sudut pertempuran, maka ia pun telah bertempur untuk melindungi para cantrik dengan sebilah pedang pendek. Ia mampu berbuat terlalu banyak di antara para cantrik. Siapakah orang itu? Desis Ki Dukut dalam hatinya. Tapi orang itu benar-benar telah mendebarkan jantung Ki Dukut. Orang itu mampu bertempur dengan sikap yang aneh. Sekali-kali ia mendesak lawannya, namun kemudian seakan-akan telah menahan senjatanya. Apakah ia orang gila? Bertanya Ki Dukut dalam hatinya. Ia mampu membunuh beberapa orang saja yang dikehendakinya, tapi ia tidak melakukannya. Ki Dukut memandang orang itu dengan debar di dadanya. Orang itu lebih berbahaya dari pemimpin padepokan kecil itu. Dengan demikian maka Ki Dukut berkata dalam hatinya, aku akan menyelesaikan orang itu lebih dahulu. Karena itulah maka Ki Dukut kemudian dengan diam-diam mendekati orang itu, menyusup di antara orang-orangnya. Ketika orang itu bergeser, ia pun mengikuti pula hingga akhirnya orang itu telah berada di arena pertempuran. Di sini sejenak Ki Dukut menunggu, kemudian ia bergeser lagi. Ia ingin memancing perhatian orang itu, katanya pada diri sendiri, jika aku membunuh cantrik banyak-banyaknya, maka orang itu tentu akan datang kepadaku. Karena itulah maka Ki Dukut pun menggeram. Dengan lantang ia berteriak sambil meloncat ke arena. Di tangannya telah tergenggam sebilah pedang yang siap untuk membantai para cantrik yang masih belum memiliki kemampuan yang cukup, apalagi berhadapan dengan orang yang bernama Ki Dukut Pakering. Suaranya memang telah menarik perhatian. Orang yang diikuti oleh Ki Dukut pun masih berjarak beberapa puluh langkah. Sementara Ki Dukut sempat untuk melakukan pembantaian agar lawan-lawannya menjadi ngeri dan terpengaruh. Namun demikian ia tampil di arena, maka tiba-tiba saja seorang yang juga bersenjata pedang telah menghampirinya. Bukan orang yang diharapkannya. Jangan menakuti anak-anak, desis orang itu. Apakah kau sebenarnya? Apakah kau yang disebut Raja Wali Penakluk? Pertanyaan itu datang beruntun hingga Ki Dukut tidak sempat untuk menjawab.
Katakan, siapa kau sebenarnya? Bertanya orang itu. Ki Dukut menggeram dengan marah. Ia berkata, apakah kau sudah jemu hidup? Akulah Raja Wali Penakluk. Aku akan bunuh siapapun yang berdiri di hadapanku. Jika kau tidak minggir, maka kau adalah orang yang pertama kali akan mati. Tapi orang itu tertawa. Pertempuran sekitarnya tidak dihiraukannya lagi. Baiklah, berkata Ki Dukut, kau akan mati. Para cantrik di sekitarmu akan mati. Aku ingin mengundang orang yang bersenjata pedang pendek itu. Agaknya ia memiliki kelebihan dari kawan-kawannya. Aku ingin menunjukkan kepada orang-orangku bagaimana aku akan membunuhnya. Orang itu tersenyum katanya, ia akan menangkapmu, bukan kau yang akan membunuhnya. Persetan, kalian belum mengenal siapakah aku, geram Raja Wali Penakluk itu. Tapi sambil tertawa, orang yang berdiri di hadapannya itu menjawab, tentu kami mengenalmu, kau adalah Raja Wali Penakluk. Tapi apakah bukan lebih menggetarkan jika kau sebut namamu Ki Dukut Pakering? Kata-kata itu memang menggetarkan jantung Ki Dukut Pakering. Dengan suara bergetar ia berkata, siapa kau? Bahwa kau tahu siapakah sebenarnya aku? Orang itu menarik napas dalam-dalam, namun kemudian katanya, aku adalah orang yang sama sekali tidak banyak dikenal. Aku bernama Witantra, sedangkan orang yang ingin kau tarik perhatiannya itu bernama Maesagni. Ki Dukut mengerutkan keringnya, namun tiba-tiba ia bergumam, kalian orang-orang Singosari? Ya, apakah kau pernah mendengar namaku? Bertanya Witantra. Persetan dengan orang-orang Singosari. Apakah kepentinganmu dengan padepokan ini sehingga kalian berada di sini? Bertanya Ki Dukut dengan geram. Tidak ada kepentingan khusus, tapi seperti orang-orang lain di tlatah Singosari, kita akan saling menolong, jawab Witantra. Ki Dukut menggeram lalu katanya, baiklah, aku justru berterima kasih bahwa aku akan dapat menunjukkan bahwa orang-orang Singosari bukannya orang-orang yang pinunjul tanpa dapat dikalahkan. Seolah-olah Singosari adalah pengejawantaan dari istana para dewata yang memiliki kelebihan tanpa batas. Ah, kau keliru. Orang-orang Singosari tidak pernah merasa dirinya seperti itu. Kami adalah orang-orang biasa, tidak lebih, tapi juga tidak kurang. Karena itu, berhadapan dengan orang-orang lain, kami akan merasa diri kami sederajat dalam banyak hal, juga dengan seorang yang bernama Ki Dukut Pakering. Gila, geram Ki Dukut. Ternyata bahwa aku akan membunuh orang-orang Singosari yang berada di sini, seorang demi seorang. Tapi jika kau keberatan, ajaklah kawan-kawanmu yang ada di sini untuk bertempur berpasangan melawan Ki Dukut Pakering. Witantra menggeleng sambil menjawab, tidak usah orang lain, kita akan berhadapan hanya berdua saja. Jangan sombong, orang Singosari, kau bukan apa-apa bagi Ki Dukut Pakering, jawab Ki Dukut. Witantra tidak menyaut, ia pun kemudian bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya, para prajurit dan pengawal sibuk melayani para perampok dan penyamun yang semakin terdesak. Sementara beberapa orang yang lain masih harus bertempur bersama para cantrik yang belum memiliki bekal cukup. Namun ternyata bahwa cantrik pun sudah mampu untuk melindungi diri sendiri terhadap serangan para penyamun yang kasar. Untunglah bahwa di padepokan gambaran tentang kasaran itu telah pernah mereka dengar. Para prajurit pun pernah mengajari mereka dengan laku yang kasar agar para cantrik tidak terkejut apabila mereka harus berhadapan dengan perampok dan penyamun. Sejenak kemudian maka Ki Dukut yang marah pun tidak mengendalikan dirinya lagi. Dengan garangnya ia segera melompat menyerang orang yang menyebut dirinya Witantra itu. Demikianlah maka pertempuran yang dahsyat tidak dapat dihindarkan lagi. Dua orang yang memiliki kemampuan raksasa jauh bertemu di arena pertempuran. Ki Dukut Pakering yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk adalah orang yang luar biasa. Ia telah menggetarkan hati Pangeran Kudo Padmodoto dan adiknya, hingga keduanya telah menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi muridnya.
Dan ternyata kemudian bahwa kedua pangeran itu berkembang dengan pesatnya. Ki Dukut memang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menempa kedua pangeran kakak beradik itu, hingga keduanya telah menjadi dua orang yang pilih tanding di antara para bangsawan. Namun dalam pada itu Ki Dukut yang jarang sekali terbentur pada ilmu yang setingkat, terkejut ketika benturan-benturan ilmu kemudian meningkat semakin seru. Ternyata orang Singosari yang bernama Witantra itu benar-benar memiliki bekal yang cukup untuk menghadapinya. Bukan saja dalam keterampilan dan kecepatan gerak, tapi ketika ilmu mereka saling berbenturan, maka mereka pun saling menyadari bahwa pertempuran yang terjadi adalah pertempuran yang akan berlangsung sangat seru. Meskipun pada benturan pertama keduanya masih belum menggerakkan segenap kemampuan mereka, namun setingkat demi setingkat ilmu mereka pun segera berkembang. Ki Dukut yang dibakar oleh dendam karena kegagalan-kegagalan yang pernah dialaminya itu segera berusaha untuk menumpahkan segala sakit hatinya kepada orang yang bernama Witantra. Setelah ia menyelesaikannya, maka Ki Dukut akan segera membunuh orang-orang lain, hingga orang terakhir dari padepokan itu pun akan dibantainya. Tapi ternyata bahwa ilmunya telah membentur kemampuan ilmu yang tidak mudah tembusnya. Witantra yang menjadi tegang juga mengalami tekanan orang yang bernama Ki Dukut, dan menyebut dirinya Raja Wali Penakluk itu segera berusaha untuk menyesuaikan ilmunya. Ia tidak dapat ingkar bahwa lawannya adalah benar-benar orang yang pilih tanding, guru dari dua orang pangeran kakak beradik yang mumpuni. Karena itulah maka pertempuran di antara keduanya telah menggetarkan padepokan kecil itu. Para pengikut Ki Dukut dan para prajurit serta pengawal, apalagi para cantrik, telah bergeser menjauhinya. Meskipun pertempuran di seluruh halaman itu masih berlangsung, tapi mereka seolah-olah telah menjauh karena pertempuran antara dua kekuatan raksasa yang sulit dicari bandingnya itu. Ki Dukut yang semula merasa tidak terlalu sulit untuk mengakhiri pertempuran, ternyata menjadi semakin panas ketika ilmunya selapis demi selapis dapat diimbangi oleh lawannya. Bahkan ketika kemudian Ki Dukut telah mengerahkan segenap ilmunya, ternyata bahwa lawannya masih mampu mengimbanginya. Gila orang Singosari ini, geram Ki Dukut. Namun Witantra tidak mengerahkan kemampuannya. Ia tidak boleh lengah, karena Ki Dukut memiliki kemampuan yang dapat meningkatkan getar geraknya, hingga orang itu seakan-akan tidak berjejak di atas tanah. Tapi Witantra pun memiliki ilmu yang luar biasa, ilmu yang berkembang pada dirinya sehingga sulit untuk diimbangi dengan ilmu yang manapun juga. Hanya orang-orang yang memang memiliki tataran ilmu tertinggi sajalah yang akan dapat melawan ilmu Witantra yang dahsyat. Dengan demikian maka kedua orang itu seakan-akan telah terpisah dari arena pertempuran dalam keseluruhan. Keduanya saling menyerang, saling mendesak dengan kekuatan yang sulit dimengerti oleh para cantrik di padepokan itu. Di tempat yang lain, beberapa orang telah tertarik perhatian mereka melihat pertempuran yang dahsyat itu. Mereka pun segera mengerti bahwa yang bertempur tentu pimpinan dari orang-orang yang menyerang padepokan, yang menyebut dirinya Raja Wali Penakluk. Tapi baik Maesagni maupun Ki Wastu serta pemimpin padepokan tidak segera dapat meninggalkan tempat mereka untuk menyaksikan pertempuran yang dahsyat itu, karena pertempuran masih menyala di halaman padepokan itu. Para perampok dan penyamun yang melihat bahwa Raja Wali Penakluk telah terjun ke dalam arena pertempuran seakan-akan menjadi mabuk. Mereka tiba-tiba meningkatkan serangan-serangan mereka dengan kasar dan buas. Mereka berteriak-teriak tanpa terkendali lagi. Para cantrik mulai dirayapi oleh kengerian melihat sikap orang-orang yang menyerang padepokan. Tapi jika mereka melihat para prajurit dan pengawal yang bertempur dengan gigihnya, maka gairah mereka segera timbul kembali. Mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih berkepentingan untuk mempertahankan padepokan itu daripada para prajurit dan pengawal. Sementara itu Maesagni, Ki Wastu dan pemimpin padepokan yang ingin segera menyelesaikan pertempuran agar mereka berkesempatan untuk menyaksikan pertempuran yang sengit,
antara Witantra dan Ki Dukut segera meningkatkan ilmu mereka. Meskipun mereka masih batasi diri untuk melumpuhkan lawannya tanpa membunuhnya, namun yang mereka lakukan telah cukup mengagetkan hati para pengikut Ki Dukut. Maesakti yang bukan saja melindungi para cantrik, bagaikan menjelajahi satu sisi daerah pertempuran. Seakan-akan setiap ayunan tangan dan kakinya telah melemparkan satu orang pengikut Ki Dukut keluar arena dengan luka yang parah. Di bagian lain, Ki Wastu telah banyak membungkam para perampok, penyamun dan pengikut-pengikut yang kasar dari Ki Dukut itu. Sebenarnya lah yang dilakukan oleh Maesagni, Ki Wastu dan pemimpin padepokan itu telah sangat mempengaruhi pertempuran yang berlangsung di seputar padepokan itu. Beberapa orang pengikut Ki Dukut yang bergelar Raja Wali penakluk itu telah terdesak sampai ke tempat yang semakin jauh dari padepokan, sementara yang lain justru terdorong ke dinding. Dengan demikian maka pertempuran telah menyebar. Tidak dapat lagi ditarik batas antara kedua pasukan yang sedang bertempur itu. Di halaman luar padepokan telah berserak lawan dan kawan dari kedua belah pihak. Beberapa orang yang tinggal di dalam lingkungan dinding padepokan masih sempat menjenguk pertempuran yang terjadi di luar dinding padepokan. Sejenak mereka telah terpukau melihat arena yang menebar. Namun mereka pun kemudian melihat betapa dua orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa telah terlibat dalam pertempuran yang